Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Human Resource Management. Pertemuan yang terakhir ini kita akan membicarakan tentang training and development. Perlu kita pahami bersama bahwa mengapa topik ini penting di dalam MSDM, oleh karena dalam persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini, perusahaan dituntut agar lebih kompetitif. Kompetisi yang terjadi antara perusahaan kian menantang dan semakin meningkat. Demikian pula di dalam sebuah organisasi, instansi misalnya, pekerjaan semakin meningkat, IT semakin berkembang. Karena itulah pentingnya untuk mengoptimalkan kinerja sebuah organisasi dalam menentukan kualitasnya, dan tentu saja hal ini ditentukan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia, sebuah perusahaan dibutuhkan namanya pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa metode pelatihan yang biasa dilakukan, mungkin juga dialami di sebuah instansi di mana saudara bekerja. Metode pelatihan yang biasa kita kenal ada yang disebut on the job training. Program on the job training ini merupakan salah satu metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk memberikan motivasi lebih tinggi kepada para peserta, dalam hal ini pegawai atau karyawan, untuk belajar dan berlatih. Dengan metode on the job training, para peserta akan diposisikan pada situasi di tempat kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu, di dalam on the job training ini ada beberapa macam metode. Yang pertama adalah rotasi jabatan. Rotasi jabatan artinya karyawan dibekali dengan pengetahuan tentang bagian-bagian organisasi yang berbeda-beda dan praktik berbagai macam keterampilan manajerial. Dalam program rotasi ini, para peserta nantinya dimutasikan secara berkala ke unit kerja atau jabatan yang berbeda, sehingga peserta pelatihan dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan secara menyeluruh tentang sebuah
perusahaan atau unit kerja lain. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak akan mungkin Bapak Ibu akan di situ di tempatnya terus menerus, karena di dalam MSDM itu dikenal ada namanya mutasi, ada namanya promosi, bahkan ada namanya demosi. Mutasi artinya perpindahan karyawan kepada bagian-bagian yang lain dalam jabatan yang sama. Jadi dipindahkan. Sedangkan promosi adalah karyawan dinaikkan jabatannya pada suatu jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Bahkan terkadang ada juga di dalam sebuah organisasi ada namanya demosi, artinya diturunkan jabatannya. Yang pertama. Yang kedua, ada disebut dengan magang. Jadi magang ini merupakan bentuk dan metode pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia yang memungkinkan nanti pesertanya itu mengikuti serangkaian aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi tertentu. Di situ para trainer memegang peranan mempelajari bagaimana cara untuk melakukan kegiatan yang diberikan kepadanya. Artinya dia ditempatkan untuk sementara di situ supaya nanti dia lebih profesional. Kemudian yang ketiga namanya koas. Nah, koas yang ini artinya pemberian bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan secara rutin. Jadi koas ini merupakan metode pembelajaran di mana karyawan melakukan pekerjaan rutin dan diawasi oleh atasan langsungnya yang sudah berpengalaman. Jadi ada istilah penugasan sementara. Kemudian ada juga istilah yang kedua namanya off the job training. Jadi off the job training ini dilakukan di luar organisasi tapi masih dalam kondisi bekerja. Kalau yang on the job tadi di dalam. Nah, ada beberapa hal yang terdapat di on the job training itu. Yang pertama adalah lecture atau kuliah. Bukan berarti kuliah seperti yang Bapak Ibu alami sekarang, tetapi pada saat nanti bekerja di situ karyawan diberikan ceramah atau seminar dalam rangka para karyawan diberikan informasi yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada disebut dengan role playing. Role playing itu artinya permainan peran. Jadi para karyawan itu diberi peran, misalnya dia sebagai leader atau dia direktur, bagaimana dia memerankan sebuah peran itu sehingga peserta yang lainnya memberi tanggapan. Jadi di situ bagaimana simulasi dilakukan sehingga orang lain tadi itu menanggapi peran Anda, dan disitulah nanti bagaimana meningkatkan sikap toleransi, bagaimana kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada namanya case study atau studi kasus. Nah, ini biasanya dilakukan secara tertulis. Para peserta diberi secara tertulis. Di situ nanti para peserta dapat memecahkan sebuah masalah.
Jadi dianalisis masalah itu, kemudian bagaimana memecahkannya. Disitulah diuji bagaimana kemampuan saudara mengambil keputusan. Nanti lebih jelas dibaca di email itu. Kemudian yang terakhir ada namanya permainan keranjang surat. Permainan keranjang surat ini biasanya seluruh surat itu dikumpul kemudian ditempatkan pada sebuah keranjang misalnya. Nah, di situ akan dilihat bagaimana seorang karyawan atau trainer ini mensortir. Adakah kemampuan dia mensortir, misalnya tanggal berapa dipisahkan dengan bulannya, jadi diurut berdasarkan tanggal dan bulan. Karena kadang-kadang kan kita kesulitan jika tidak disortir seperti itu, surat masuk dan surat keluar tanggal sekian ini bercampur semua sehingga terkadang ada kesulitan. Nah, disitulah diharapkan tata kelola administrasi ini menempatkan tanggal bulan, surat masuk surat keluar, demikian pula SK masuk SK keluar. Jadi tujuan daripada pelatihan ini adalah, dan pengembangan training and development adalah untuk membantu sebuah perusahaan atau organisasi di dalam memperbaiki kinerja karyawan, lebih-lebih jika karyawan itu baru bergabung ke dalam sebuah organisasi. Karena pada umumnya kita ketahui bahwa dalam rekrutmen karyawan seringkali banyak orang hanya mengandalkan latar belakang pendidikan tetapi belum memahami apa yang harus dilakukan, sehingga penting dilakukan namanya training and development. Oleh karena pertemuan kita ini terakhir, saya ingin memberikan tugas kepada saudara dalam bentuk final. Metode pelatihan dan pengembangan ini, tugas yang pertama dulu saya anggap sebagai mid testnya. Tugas kedua ini adalah menambah nilai Anda di final. Buat dalam satu makalah nanti, yang pertama Anda mencari definisi training and development, 6 pakar, 3 training, kemudian 3 development. Kemudian di dalam makalahnya juga nanti setelah itu Anda jelaskan. Saya berharap kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja menjelaskan metode pelatihan dan pengembangan apa yang pernah dialami selama menjadi karyawan atau pegawai. Kalau yang belum bekerja, silahkan mencari pengalaman-pengalaman yang belum bekerja di situ. Apakah pernah memperoleh pelatihan dan pengembangan menurut pengalaman yang saudara pernah alami. Jadi sampulnya nanti diberi foto di sebelah kanan sebagaimana yang lalu sehingga saya lebih mengenal saudara nanti. Judulnya adalah definisi training and development dan metode training and development. Kemudian pojok kiri mata kuliah dan dosennya. Kemudian di siapa yang menulis, nama dalam kurung asal daerah. Kemudian di bawahnya itu ada logo Universitas Bosowa. Diketik rapih karena itu juga merupakan salah satu penilaian. Marginnya 4433, 1,5 spasinya, timesnya Roman seluruh tulisan, dan di kertas A4 kuarto. Nah, jadi itulah materi-materi kita selama kita bertemu, dan mohon maaf jika sekiranya dalam
penyajian saya selama ini ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan saya lebih berharap Bapak Ibu lebih banyak membaca apa yang sudah pernah kita bahas, dan ketua kelas disilahkan untuk menghubungi dosen kedua. Ya, mudah-mudahan nanti dia membahas tentang karir, bagaimana tentang kompensasi yang semua ada kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Sukses selalu buat saudara, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.